Setelah kita memahami 19 inani surat Batak Toba, ditambah inani surat Sa dan Ha Mandailing ketika ditambahkan dengan tompi menjadi Ca dan Ka di Toba, sekarang mari kita pahami bagaimana bentuk ligatur ketika inani surat digabungkan dengan anak ni surat U pada font notosan Batak. Kita lihat satu persatu. Ketika ingin menuliskan inani surat A ditambahkan dengan anak surat Tu dan saringan eng, bentuknya seperti ini. Seharusnya anak ni surat U harus ditambahkan secara utuh menghadap ke kanan seperti ini, sehingga kira-kira seperti inilah bentuknya yang sebenarnya ya. Ketika inani surat Ba ditambahkan dengan U seperti ini, sudah betul. Inani surat Da ditambah dengan U seperti ini, sudah oke. Kemudian inani surat Ga ditambah U, di sini masih ditambahkan separuh, tidak ditambahkan secara utuh. Harusnya ditambahkan utuh seperti ini, sehingga kira-kira bentuknya akan menjadi seperti ini di sebelah kanan. Akan lebih bagus kalau disatukan ya ligaturnya gitu ya. Inani surat H ditambah U, seperti ini sudah betul. Inani surat Ja ditambah U, seperti ini oke. Nah, yang paling bermasalah adalah ini, inani surat La ditambah U, ditempatkan di sebelah kiri bawah inani surat La, dan hanya ditambahkan separuh garis ke sebelah kiri. Seharusnya dibuat seperti ini secara utuh, sehingga bentuknya kira-kira akan menjadi seperti ini. Inani surat Ma ditambah U seperti ini sudah oke. Inani surat Na ditambah anak ni surat U seperti ini sudah oke. Selanjutnya, inani surat Pa ditambah anak ni surat U seperti ini diletakkan di bawah tengah, di tengah bawah inani surat Pa. Gak apa-apa, boleh juga ditempatkan di sebelah kanan bawah inani surat Pa. Inani surat Ra ditambah U seperti ini sudah oke. Inani surat A ditambah anak ni surat U seperti ini sudah oke. Inani surat Ta ditambah anak ni surat U di sini sudah oke. Nah, di sini inani surat Wa ditambah U, dia menghadap ke kiri, seharusnya menghadap ke kanan seperti ini. Ini masih menghadap ke kiri, seharusnya kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian inani surat Ya ditambah U, ini sudah oke, diletakkan di sebelah kanan bawah. Inani surat Nga ditambah U, oke. Terakhir inani surat Nya ditambah U, diletakkan di sebelah kiri bawah, seharusnya kira-kira seperti ini di sebelah kanan bawah inani suratnya. Seharusnya seluruh anak ni surat U harus ditambahkan secara utuh seperti di simbol anak ni surat U ya, dan diletakkan di sebelah kanan atau di sebelah kanan bawah inani surat. Dan demikian, masih ada beberapa ligatur yang bermasalah di font notosan Batak. Itulah yang perlu kita komunikasikan dengan pembuat font ini, yakni tim Google, agar mereka memperbaiki ligatur pada inani surat A ketika ditambahkan anak ni surat U dan saringan eng. Harusnya kira-kira seperti ini. Inani surat Ga ditambah U, seharusnya ditambahkan anak ni surat U secara utuh. Kemudian inani surat La ditambah U, seharusnya diletakkan di sebelah kanan bawah inani surat La. Inani surat Wa ditambah U, seharusnya seperti ini, di sebelah menghadap ke kanan gitu ya, bukan menghadap ke kiri seperti ini. Kemudian inani surat Nya ditambah U, ini diletakkan di sebelah kiri bawah, sebaiknya diletakkan di sebelah kanan bawah, kira-kira seperti ini. Jika ini berhasil, kita ajukan perbaikannya ke pembuat font notosan Batak ini, yakni ke tim Google, maka sesuai pemahaman saya, font notosan Batak adalah font yang paling sesuai dengan kebutuhan penulisan aksara Batak Toba yang ada saat ini. Jadi, bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang punya koneksi ke tim Google, yang tahu cara berkomunikasi ke tim Google untuk menjelaskan permasalahan ini, silakan bantu komunikasi agar perbaikan daripada ligatur ini segera dilakukan. Kerjasama semua pihak orang Batak yang pencinta aksara Batak Toba
Jika dengan rela hati meluangkan waktu untuk komunikasi dengan tim Google untuk perbaikan ligatur ini, maka font Notasan Batak adalah font yang paling direkomendasikan untuk penulisan aksara Batak Toba di sosial media.